Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita berbagai nikmat. Nikmat iman, Islam dan kesehatan. Tentunya dengan nikmat-nikmat ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menaikkan sholat Jumat yang kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tulangkan negeri zaman. Khatib senantiasa mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena dengan iman dan takwa inilah yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung Ramadan. Kurang lebih sekitar 1 pekan lagi Ramadan akan berakhir. Namun kalau kita melihat dari apa yang telah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dalam kitab hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari yang terakhir justru beliau begitu semangat bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita lihat di beberapa mushola, masjid, di akhir-akhir ini jamaah itu semakin berkurang. Seakan-akan mereka seperti hari-hari biasa, tidak begitu tertarik lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga sholat yang wajib, sholat yang sunnah seperti sholat tarawih. Mereka seperti itu. Namun baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail wa ayqazu ahlahu wa syidda wa jada wa sidda rizqan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari yang terakhir, yang dilakukan adalah ada 3. Yang pertama ahya al-lail, dia menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan bersolat, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika istrinya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya pada malam ini betul-betul turun malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya baca? Doa apa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi menjawab, "Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Dan dalam kitab Nuzatul Muttaqin dijelaskan terkait dengan ibadah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qiyamnya tahajud yang sangat luar biasa. Dalam 1 rakaat saja yang dia baca surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Begitu panjang. Dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan qiyamnya, dalam melakukan sholat malamnya. Sampai-sampai karena memang tiap malam beliau melakukan ibadah seperti itu, kata faktor kodaman, kakinya sampai pecah-pecah. Sampai istrinya protes, "Ya Rasulullah,
dosamu yang lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul hanya menjawab, wahai istriku, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku, apakah tidak boleh aku ini ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya Rasul beribadah kepada di malam hari dengan qiyamnya, tahajudnya, tilawahnya, zikirnya, istighfarnya, dan doanya. Tapi bagaimana dia juga mengajak keluarganya sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena juga Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan qiyamul lail tidak hanya sendiri, bagaimana dia ajak keluarganya sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah wajada wa syiddal mizan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersungguh-sungguh, dia bersemangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan turun sebuah malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ini merupakan bonus yang Allah berikan kepada mereka yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Allah berikan kepadanya malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ya kalau dihitung dengan tahun 23 tahun 4 bulan. Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan, pada saat itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan tentang umur umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Kemudian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pula umur umat Muhammad yang umurnya hanya pendek-pendek. Umri ummati baina sitina wa ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan ada juga bagian lebih sampai 100 tahun. Itu pun bukan bonus yang Allah berikan kepadanya. Ketika ada perbedaan yang jauh sekali antara umur umat Allah yang begitu panjang dan umur Muhammad yang begitu pendek, kemudian turunlah terkait dengan ayat ini tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi idzni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita tentang ibadah mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. Mereka pada saat mau mendirikan sholat, melaksanakan sholat kusala, kaslan, mereka bermalas-malasan, tidak semangat, tidak begitu bersungguh-sungguh dalam mendirikan sholat. Yura'unan nas, mereka pamer dalam mendirikan sholat, ingin disebut, ingin dipuji. Boleh termasuk orang yang rajin dalam melakukan ibadah. Ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi ingin dilihat, dipuji oleh orang lain. Padahal kita melakukan semua ibadah hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Bahwa seluruh aktivitas ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin dan mukminah adalah hanya karena Allah. Sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mengharapkan pujian, tak mengharapkan suatu,
dari orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, ibadah yang dilakukan oleh orang-orang munafikin adalah walayatullah illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedikit sekali dia berzikir kepada Allah, sedikit kali diingat kepada Allah, sedikit kali dia membaca Al-Quranul Karim. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat ketika bulan Ramadan, mereka begitu banyak dalam zikirnya dan dalam tilawahnya. Ada di antara mereka yang dalam 3 hari bisa mengkhatamkan Al-Quran, ada 1 pekan bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i ketika di bulan suci Ramadan dalam 1 hari dia bisa mengkhatamkan 2 kali khatam Al-Quran, dalam sebulan 360 kali khatam Al-Quran. Beliau dapat mengkhatamkan dalam 1 bulan 60 kali khatam Al-Quran. Sangat luar biasa. Kenapa? Mereka begitu semangat dalam melakukan ibadah, dalam bertilawah, dalam baca Al-Quran, dalam menghatamkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu salah satunya itu di bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk dan penjelasan dari itu, dan juga sebagai Al-Furqan yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebab itu pula bagaimana Al-Quran yang kita baca, 1 huruf yang kita baca kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Kita akan tinggal bersama para malaikat yang mulia, kita akan dimasukkan di dalam surga. Apalagi yang harus kita tunggu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada bagaimana kita begitu semangat untuk senantiasa membaca Al-Quran. Paling tidak dalam bulan Ramadan 1 kali kita menghatamkan Al-Quran. Iqra wartaqi kama kunta turti fa inna manzilata inda akhir ayatin taqwa. Iqra wartaqi kama kunta turti fa inna manzilata inda akhir ayatin taqwa. Dikatakan kepadanya, kepada orang yang sering membaca Al-Quran, Iqra, baca Al-Quran, naiklah dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Sesungguhnya porsi kamu di dalam surga terkait dengan akhir ayat yang kamu baca. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi ma'asar qira'ul bararah. Orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, dia akan tinggal bersama para malaikat yang mulia. Tentunya para malaikat yang mereka tinggal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka akan tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita tentang sebagian hamba-Nya yang kalau beribadah kepada Allah tergantung apa yang dia miliki, apa yang dia peroleh. Wa minan nasi may ya'budu ala haffin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabatu in qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah wa dzalika khusranul mubin. Ada di antara sebagian hamba Allah yang beribadah kepada Allah ala harfin, di sebuah tepi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, keuntungan, kemudian mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan kepada dia kebahagiaan, itma'an nabi, dia merasa tenang, dia lanjutkan ibadahnya, dia mantapkan ditingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau dia mendapatkan ujian, cobaan, mungkin barangkali bisnisnya yang belum lancar, belum mendapat sesuatu yang menguntungkan baginya, mungkin bisa jadi sulit dalam menghadapi ekonomi. Kata Allah, in qalaba ala wajhihi,
kemudian dia mundur ke belakang. Dia tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak semangat lagi untuk menyembah Allah, tidak tertarik lagi untuk meningkatkan amal-amal solehnya. Dzalika wal khusranul mubin. Itu merupakan sebuah kerugian yang amat nyata, kerugian di dunia dan juga kalau di akhirat menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan ada juga ketika ada ajal datang kepadanya, pada saat itu dia baru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh, untuk bersedekah. Hatta idza jal maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min warin barzakhun illa yaumi yub'atsun. Ketika ajalnya telah tiba, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa melakukan amalan soleh yang belum saya lakukan. Ya, amal soleh itu aku tinggalkan. Pada saat itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dikembalikan ke dunia untuk baca Al-Quran, untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menggapai malam qadar dengan meningkatkan ibadahnya di malam hari, untuk berinfak dan bersedekah. Tapi apa kata Allah? Kala, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu merupakan dalih mereka saja. Artinya seandainya Allah berikan lagi umur yang panjang, pasti dia akan seperti itu. Pasti dia tidak akan lagi untuk melakukan berbagai amal-amal soleh. Sampai Allah lanjutkan dalam selanjutnya, wa min warain barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada alam barzakh dan mereka tinggal dalam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Belum lagi bagaimana yang kita pahami azab di alam kubur yang begitu dahsyat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan kepada kita, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Allah, berikanlah atau tangguhkanlah umurku walaupun hanya sebentar saja, agar aku bisa bersedekah, agar aku termasuk orang-orang yang soleh. Namun Allah tolak permintaannya karena sudah terlambat. Idza ja'al fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah tiba, tidak mungkin lagi bagi Allah untuk mengulur-ulur bagi orang yang sudah Allah tetapkan akan kematiannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak salahnya bagi kita bagaimana kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di penghujung Ramadan ini. Bagaimana kita termasuk orang-orang yang istiqomah, karena balasan bagi orang istiqomah itu adalah surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ini adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah. Arti istiqomah adalah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dia beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya, sampai dia menunggu ajalnya. Itulah orang-orang yang istiqomah. Kemudian para malaikat mengatakan kepada orang-orang yang istiqomah itu dalam melakukan ibadah kepada Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu mempunyai rasa sedih, jangan kamu mempunyai rasa takut. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan tapi bergembiralah dengan apa yang Allah janjikan berupa surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wal khatar ala kulli basar.
di mana kenikmatan surga itu yang belum dilihat oleh mata manusia, di mana kenikmatan surga yang belum terlintas dalam hati manusia, di mana kenikmatan surga itu yang belum didengar oleh telinga manusia. Kenikmatan surga ini akan Allah berikan kepada mereka yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Sesungguhnya amal itu pada yang terakhir. Seperti orang main bola, ketika ada pertandingan sepak bola, mungkin kelompok A mendapatkan nilainya 2, yang satu mungkin 1. Tapi kalau yang B ini di akhir penghujung mendapatkan 2 kali gol, maka dia dinyatakan sebagai pemenangnya. Begitu pula ketika seorang umat dalam mengikuti lomba lari, mungkin di awal dia masih kalah dengan yang sebelahnya, tapi ketika di akhir lomba dia berjuang, dia bersungguh-sungguh sampai membalap semua peserta yang lainnya sehingga dia menang di penghujung, dia dinyatakan menjadi orang yang pemenang. Begitulah Allah dan Rasulnya. Seperti itu ketika kita masih ada kesempatan di bulan Ramadan, kita bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam tilawah, bersungguh dalam berzikir dan beristighfar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak menutup kemungkinan kita termasuk dengan hadis ini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Jika kita tutup akhir itu dengan kebaikan, dengan ketakwaan, dengan amal soleh, ini merupakan sebuah keberuntungan bagi kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melakukan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita sudah menjadi orang bertakwa, insya Allah Allah akan berikan sesuatu kepada dia di dunia dan di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Seandainya orang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan, rezeki yang tidak disangka-sangka. Wal anna al-Qur'an mutakawla fatan al barakati minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan dari berupa hujan yang membawa keberkahan, dan Allah keluarkan dari bumi tanaman-tanaman yang bisa dinikmati oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah singkat sampaikan. Semoga semua barakallahu azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillah hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum. Al-maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal rahim. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Allahumma haqqa wa sattiba wa anil batila batila usnaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ta'ala yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikra akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.